disebutkan oleh Al-Juwaini dalam Al-Irsyad. Dalil ini intinya adalah disebut dalilul a'rad. Ya. Intinya adalah sesuatu yang menyandang perkara baru itu pasti baru. Iya. Dia perlu pencipta. Maka penciptanya tidak boleh. Ya. Jangan sampai pencipta ini menyandang sesuatu yang diikat baru. Gitu ya. Perbuatan pasti baru. Karena perbuatan didahului oleh iradah. Dia didahului yang lain, maka dia pun baru. Nah, jangan sampai Tuhan ini menyandang perbuatan. Maka rusaklah semua kaidah bahasa, kaidah akal sehat. Ya. Dalam bahasa kita tahu ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul. Jadi Tuhan ini tak berbuat lah di sisi Asy'ariyah. Tidak menyandang mereka tidak bilang tak berbuat. Tapi itu jelas. Tidak menanggung perbuatan. Tidak menyandang ya. Dia membuat perbuatan. Perbuatan ini tidak ada pada diri Tuhan. Tidak ada pada tapi perbuatan itu tak disandar kepada Tuhan. Ya, perbuatan ini disebut sebagai perbuatan Tuhan, tapi tidak ada pada Tuhan. Sulit dipikir masuk akal. Awam pun kalau ditanya tak. Karena banyak isu lah kan. Dan memang itu konsep bermasalah, bukan sekedar konsep yang rumit. Kalau rumit itu biasa dalam ilmu, orang awam tidak paham karena memang rumit. Tapi benar, isinya benar kalau dipahami. Ini bukan hanya rumit tapi bermasalah diperkarakan oleh mereka sendiri. Makanya Ar-Razi di dalam banyak buku ya. Termasuk sejak buku-buku kalamnya khas Asy'ari Al-Arba'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Setelah sekian lama membiarkan idol, akhirnya dia muncul lagi di salah satu podcast. Ya, saya muncul lagi kalau dia muncul lagi itu. Cuman saya belum mau membahas podcast yang baru karena saya lihat itu di dalam podcastnya banyak membicarakan sejarah. Jadi perlu diketahui ya, sejarah tentang para ulama kalam itu satu hal, dan pemahaman kepada ilmu kalamnya itu adalah hal yang lain. Tatkala seseorang ini dia menguasai sejarah bagaimana dialektika antara satu ulama kalam dengan ulama yang lain, itu tidak melazimkan dia itu memahami apa yang dia bicarakan, begitu. Dilihat dari segi konsep kalamnya. Nah, ini sebetulnya berlaku juga di dalam filsafat ya. Orang di dalam filsafat itu sekarang agak susah membedakan antara sejarah filsafat dan filsafatnya itu sendiri. Jadi mapping history of philosophy dengan mapping the idea of philosophy itu dua hal yang berbeda. Nah, mapping philosophers begitu, itu kita itu memetakan para filsuf itu tidak terlalu sulit, itu mudah. Tetapi memetakan pikiran para filsuf sehingga bisa mencari garis merah begitu ya, silver lining antara Plato misalkan sampai kepada Kant, itu hal yang lain. Nah, saya melihat Nidol ini banyak berbusa di dalam sejarah dan dia itu suka menyimpulkan sendiri apa yang sebetulnya dia sendiri tidak paham begitu. Karena memang objeknya berbeda. Jadi kalau bercerita begitu ya, bercerita tentang sejarah, anak SD pun bisa itu. Ya tinggal ngobrolin sejarahnya begini dan begitu, orang ini bertemu dengan orang itu dan lain sebagainya. Itu storytelling namanya, bukan berpikir. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah ketidakfahaman Nidol di dalam membedakan af'al, di dalam membedakan perbuatan, yaitu perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi bahwa Nidol itu mengatakan bahwa Asy'ariyah ini menisbahkan ada perbuatan bagi Allah, dia faham. Tetapi dia itu tidak memahami bagaimana perbuatan ini bisa dinisbahkan kepada Allah, tetapi perbuatan itu tidak qiyam ma'allah atau tidak qiyam bidzatih, tidak tetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak dia pahami. Sehingga dia mengatakan kalau pemahamannya seperti itu akan rusaklah. Jadi tidak bisa difaham begitu ya, akal ya rusak dalam pengertian tidak masuk akal, kemudian tatanan bahasa pun rusak dan lain sebagainya. Dan di bagian yang berikutnya dia itu menukil perkataan Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam yang saya temukan itu nanti di dalam kitab Arba'innya, bahwa
Syekh Ar-Razi pun mengatakan tidak bisa dielakkan bahwa akan subut sesuatu yang hawadis pada Allah Subhanahu wa taala apabila kita itu menetapkan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah kesimpulan yang sembrono begitu ya. Itu tidak pernah dimaksudkan begitu oleh Syekh Ar-Razi. Nah, kita bahas satu dulu ya. Entah bagian video ini nanti akan selesai di mana, apakah dua-duanya akan dibahas atau kita pisahkan. Cuman untuk memahami, jadi perbuatan itu hakikatnya berbeda. Tatkala perbuatan itu dinisbahkan kepada Allah dan tatkala perbuatan itu dinisbahkan kepada kita sebagai jirim. Jadi kalau misalkan kita lihat ya Allah. Nah, Allah ini dia mahiyahnya apa? Kita bisa katakan tidak tahu hakikat mahiyahnya itu apa. Jadi kalau misalkan didefinisikan, apa sih definisinya Allah itu sehingga kita ini bisa mengetahui hakikat zatnya. Nah, nggak bisa karena memang itu di luar jangkauan kita. Jadi Allah itu ada bahasa yang bagus kemarin ya, kita simpan di kotak Pandora begitu. Dalam pengertian kita tidak bisa menjangkaunya sama sekali. Maka akhirnya Syekh Ar-Razi itu hanya mengatakan mahiyah ilahiyah saja begitu. Jadi mahiyah yang khusus itu bahasa agak problematik sebetulnya ya. Cuman kita katakanlah tidak bisa digapai begitu. Nah, tatkala tidak bisa digapai, maka cara untuk mengenalnya adalah menafikan apa-apa yang dia itu bukan begitu. Jadi menafikan apa-apa yang dia itu bukan. Itu caranya. Jadi dengan rosam. Makanya untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau dilihat dari segi ilmu mantik, dari tasawur, itu bukan dengan had ya, tetapi dengan rosam yang mana rosamnya pun rosam nakis, bukan rosam tam. Karena kita tidak bisa mendatangkan fasolnya apa ya, karena memang Allah itu tidak sah disebut jenis apa, dan kalau tidak bisa disebut jenis maka tidak akan ada fasol yang bisa diidrok oleh kita. Pada akhirnya kita menyimpan Allah pada kotak Pandora. Nah, itu bahasanya begitu ya. Jangan dipahami secara literal karena kotak Pandora pun dia imajinatif saja. Nah, jadi apa Allah itu hakikatuhu? Tidak tahu. Cuman kita tahu yang pasti. Apa? Laisa bi'aradin. Kita bilang dulu laisa bijismin. Ya, dia bukan jisim. Wa laisa bi'aradin. Nah, ini yang hakikatnya Allah itu, yang bukannya, karena kita ini kan punya kemampuan untuk mengkategorisasi ya, dan kategori yang paling tinggi pada maujud itu yang tersaksi oleh kita yaitu dua ini, apa? Jisim dan arad, begitu. Hakikat Allah apa? Tidak tahu. Cuman yang pasti Allah itu bukan jisim, yang pasti Allah itu bukan arad. Jadi bukan materi dan bukan sesuatu yang tetap pada materi. Makanya nanti akan ada mustahilnya hulul, ittihad dan lain sebagainya. Adapun kita ya insan, kita sebutlah begitu karena yang jadi pembahasan itu kita di sini, manusia. Manusia itu kalau secara mahiyah dia kan hayawan natiq. Sedangkan kalau hayawan, jadi secara mahiyah apa? Hayawan natiq. Hayawanun natiq. Kita musalamah lah, ini adalah hadnya. Nah, jadi setiap afrod hayawan natik adalah afrodnya insan. Karena hayawan ini adalah tahakkuk di dalamnya itu sesuatu yang menjadi jenisnya, maka kita ambil lagi kategori yang paling umum. Insan itu hakikatnya apa? Ya insan itu hakikatnya jirim juga atau jisim juga. Hakikatnya di situ. Jadi jisim yang qiyam fihi aradun. Al-qaim fihi aradun. Nah, itu apa? Sebagai konsekuensi. Jadi kalau dia itu hayawan natiq, maka otomatis dia itu jisim yang qaim padanya itu arad. Itu sudah lazim. Ya, tadomun di situ. Jadi kalau kita mengatakan hayawan natiq bagi insan, ya tadomun di situ jelas ada makna jisim yang mana dia itu memiliki arad. Itu sudah lazim. Karena kalau tidak dikatakan demikian berarti sudah tanakud begitu. Nah, jadi kita bisa membedakan ya. Allah itu laisa bijismin wa laisa bi'aradin, sedangkan manusia itu dia jelas jisim yang mana dia memiliki arad. Nah, karena manusia itu adalah jisim yang memiliki arad, maka kita mengatakan bahwa perbuatan manusia itu dia
termasuk bagian arodnya. Jadi kalau misalkan ada insan, ya insan, terus kita lihat ada afrodnya di sini, katakanlah siapa Zaidun. Nah, Zaid ini kan berarti sebagai jisimnya, sebagai hayawan natiknya. Ini Zaid nih. Nah, perbuatan af'al bagi Zaid itu adalah arod bagi Zaid itu. Ini hakikatnya apa? Aroduhu. Nah, ini adalah arodnya siapa? Arodnya Zaid. Hakikatnya begitu. Ini adalah arod bagi Zaid. Karena dia arod, maka arod itu kalau menurut Asy'ariyah ya, dia kan tidak qiyam fi zamanain. Maka dia akan senantiasa tajaddud. Nah, sedangkan arod hakikatnya itu apa? Harokat dan sukun, ya, sakanat. Adalah gerak dan diam. Nah, karena diam dan gerak ini adalah arod yang tetap pada Zaid, maka dalam pengertian arod ini tidak akan bisa ada tanpa ada jisimnya, karena itu adalah sudah hakikatnya arod. Arod itu sesuatu yang tahayuznya mengikuti kepada apa yang dia tetap padanya, kepada sesuatu yang lain. Dalam pengertian ini yaitu adalah jisim, maka arod ini dia tetap pada diri Zaid, begitu. Jadi Zaid, misalkan Zaidun yaqumu. Nah, qiyam ini tahakuknya di mana? Menetapnya di mana? Ya pasti pada diri Zaid. Dan ini tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena qiyam ini dia kan tadinya tidak ada tuh berdiri itu. Karena qiyam ini adalah sukun yang tentu. Dia adalah bentuk dari diam yang tertentu, begitu. Dengan bentuknya yang khusus, itu berdiri tuh. Dia adalah diam dengan bentuk yang khusus. Nah kan diam dengan bentuk yang khusus itu kan tadinya tidak ada. Jadi tadinya itu harokat menuju berdirinya itu. Nah maka itu adalah sesuatu yang tetap pada Zaid, yang ada maujud fi dzati Zaid. Nah itu adalah af'al. Jadi kiaskan saja semuanya, karena hakikatnya arodnya manusia itu hakikatnya hanya dua hakikatnya, hanya gerak dan diam. Cuman karena dia itu memiliki memiliki bentuk-bentuk yang khusus, maka disebutlah itu dengan nama-nama yang lain, begitu. Ya kalau misalkan dia dia berdiri itu ajak dalam pengertian kakinya di bawah, kepalanya di atas, maka dia dikatakan berdiri. Tapi kalau sudah terbalik begini, ya kepalanya di bawah, kakinya di atas, itu namanya sudah lain lagi. Apa namanya itu? Namanya kalau di Sunda melakcau. Apa kalau di bahasa Indonesianya? Jungkir mungkin ya namanya. Jadi namanya sudah berbeda. Nah ini hakikat perbuatan pada manusia, pada makhluk. Dan kiaskanlah juga kalau misalkan kepada malaikat sama, hakikatnya itu hanya gerak dan diam saja. Karena malaikat pun pada hakikatnya nanti apa? Jismun latif begitu dan lain sebagainya. Jin juga sama. Jadi hakikat perbuatan mereka adalah gerak dan diam. Allah Subhanahu wa taala di lain sisi ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa bi arodin, ya dia kan tadi kita sudah mengatakan dia tuh laisa bi jismin, dia bukan jisim dan dia juga bukan bi arodin, dia pun bukan arod. Nah karena bukan jisim dan bukan arod Allah Subhanahu wa taala, maka jelas tidak ada diam dan bergerak yang tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya tatkala Nidol tadi mengatakan kan kalau misalkan manusia itu berjalan, ya kan berjalan ini menetap pada manusia. Ya karena manusia itu perbuatannya adalah gerak dan diam. Nah sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan jisim. Bagaimana sesuatu yang bukan jisim bisa kena oleh awarid jismiyah? Itu sesuatu yang mustahil. Makanya kalau misalkan kamu mengatakan bahwa Allah itu naik turun, kamu itu sudah mengatakan bahwa Allah itu jisim. Karena naik dan turun itu hanya kena kepada jisim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu disucikan begitu dari jisim dan arod. Karena itulah kita membedakannya. Ya, hakikatnya apa tidak tahu, cuma membedakannya dengan apa? Dengan kebukan jisiman dan kebukan arodan, bukan jisim dan bukan arod. Apabila bukan jisim, maka otomatis perkara-perkara yang tetap pada jisim itu manfiyun anhu, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau misalkan Allah punya perbuatan itu bagaimana? Nah, ini
yang harus dipahami ya. Jadi kita kan membahas ta'aluk nih ya. Kita gambarkanlah begitu Allah ya. Allah dalam pengertian digambarkan di sini adalah seharusnya dipahami. Jadi kalau ngobrol sebetulnya dituliskan begini nggak boleh sebetulnya. Ya kenapa ya? Karena ini masih dalam wilayah imajinasi ya, bukan pada wilayah faham. Makanya tatkala dituliskan misalkan Allah, kita kan tidak menuliskan Allah, kita menuliskan lafaz Allah. Nah itu harus dipaham ya. Susah soalnya ngobrol sama netizen itu. Itu ternyata digambarkan juga. Enggak, ini mah menuliskan lafaznya, bukan menuliskan Allahnya. Ada isim, ada musamma, ada nama, ada yang punya nama. Nah, kita lanjut saja begitu. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala ini ya di dalam akidah Asy'ariyah, karena kan katanya Sinidol itu pakar di dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah, maka Allah Subhanahu wa taala ini memiliki atribut, memiliki sifat-sifat yang mana sifat-sifatnya itu sebetulnya la nihayata laha begitu ya, tidak ada ujung bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian memang kita tidak terbatas, bukan tidak tahu berapa batasnya. Karena memang tidak terbatas, karena Allah itu ghair mahdud. Yang ma'ani pun demikian begitu. Ini bukan hanya pada yang idofi atau yang sifat ma'nawiyah atau dalam sifat salbiyah saja, bukan, tetapi sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala itu memang la nihayatalah begitu, tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Nah, di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Qudrah. Ya, dan qudrah ini dia termasuk sifat ma'ani, sifatul qudrah itu. Nah, qudrah itu maknanya apa? Maknanya Allah itu memiliki sifat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengadakan dan meniadakan. Jadi itu adalah kemampuan untuk mengadakan dan meniadakan. Itu tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan qudrah Allah Subhanahu wa taala ini qadim. Ya, dalam pengertian dia bukan sesuatu yang pernah tidak ada. Itu lazim bidzatihi, dan zatnya Allah itu qadim, maka qudrahnya Allah pun qadim. Dan ini ta'alluq kepada semua perkara yang mungkinul wujud, semua perkara yang kontingent. Selama perkara itu kontingent, maka Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk mengadakannya atau meniadakannya setelah tiada. Itu qudrah. Dan Allah Subhanahu wa taala pula memiliki sifatul iradah, ya, sifatul iradah. Nah, sifat iradah ini kekhususan maknanya adalah takhsis, yaitu untuk memilih, mentarjih salah satu dari dua kemungkinan yang kontingent, salah satu dari dua kemungkinan yang mungkin. Jadi apabila kita melihat pada kenyataan, nah ini kan kita tidak bisa melihat ke Allahnya nih. Ya, kita kan karena kita ini hanya bisa sampai dengan nazar saja, hanya bisa sampai dengan pikiran saja. Maka tatkala kita misalkan melihat ada sesuatu yang mawjud fil kharij, yang ada pada kenyataan, misalkan diri kita sendiri, misalkan begitu ya, Zaid, atau nafsuna, diri kita sendiri. Nah, ini kita melihat bahwa kita itu secara makna kita ini bisa begini dan tidak begini. Jadi di dalam kenyataan, taruhlah kita ngobrolin tinggi badan begitu ya. Saya tinggi badannya misalkan 167, itu bisa kurang dari sekian atau bisa lebih dari sekian. Tapi di dalam kenyataannya kok 167. Nah, maka selain kita melihat ada kemampuan pada diri Allah Subhanahu wa taala di dalam mengadakan, kita juga melihat ada kemampuan pada diri Allah Subhanahu wa taala, pada zat Allah Subhanahu wa taala untuk mentaksis, untuk menghususkan. Sedangkan makna mengadakan dan makna menghususkan itu dua perkara yang berbeda. Maka kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu punya qudrah dan iradah. Nah, permasalahannya tatkala di dalam realita ya, di dalam kenyataan, ini fil kharij. Ya, fil kharij itu kan di dalam realita tuh. Tatkala di dalam realita, kita ini menemukan diri kita pada bentuk yang khusus seperti ini, ya, tidak lebih tinggi, begitu, tidak ini, tetapi kita menemukan yang ini pada diri kita itu, yang apa adanya, tidak juga yang lebih pendek. Nah, hasilnya kita ini pada kenyataan itu pada waktu tertentu. Makanya kita punya orang tua tuh, dan orang tua kita ini kan lazim harus lebih dulu daripada kita. Nah, jadi dalam kenyataan, dalam realitanya seperti itu. Ada sesuatu yang baru pada kenyataannya. Nah, tatkala ada sesuatu yang baru pada kenyataan, maka kita katakan bahwa ada ta'aluk, ada hubungan antara qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala dilihat dari segi adanya kita di sini.
ada hubungan. Jadi bukan sesuatu yang baru yang subut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Jadi Allah itu tidak tetap padanya itu harokah wa sukun, diam dan gerak. Itu tidak terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Terus maknanya Allah menciptakan itu apa? Maknanya Allah menciptakan itu ta'alluqnya qudrah wal iradah. Jadi kalau misalkan kita mau melihat iradahnya Allah Subhanahu wa taala, berarti kan iradahnya Allah itu apa? Taksisnya Allah kepada diri kita dalam keadaan kita yang seperti ini, taksisnya, belum ijadnya, belum mengadakannya. Itu kan sudah tanjizi hadis tuh, iradah itu. Iradah. Ini apa? Ta'alluqnya taksis. Taksis. Kapan ini terjadinya? Tanjizi qadim. Nah, tanjizi qadim itu dalam pengertian apa? Berarti azalian itu sudah selesai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan ini ya, menentukan saya dengan kadar ini. Kita ambil saja 167 cm. Nah, dalam kadar ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita lihat fil kharij, pada kenyataan kita ini belum ada. Karena diadakannya saya dalam bentuk seperti ini taruhlah tahun 2017 misalkan. Jadi ditentukannya sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu azalian, sudah selesai. Cuman kapan waktu terjadinya itu sudah ditentukan juga. Cuman belum ada fil kharij tahun 500 Masehi, saya nggak ada fil kharij itu. Nah, cuman kan ada yang selain saya begitu. Makanya wa kullu yaumin huwa fi sya'n, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari ada dalam kesibukan. Jadi dalam kesibukannya bukan Allah Subhanahu wa taala itu naik turun maju ke depan ke belakang. Enggak seperti itu. Ya, karena itu kita sudah tidak mampu untuk mengidrok hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita melihat ada makna qudrah, ada makna iradah. Jadi itu termasuk deskripsinya Allah, karena jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan qudrah, tidak bersifat dengan iradah, maka Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan yang sebaliknya. Yaitu apa? Yaitu karohah dan ajzun begitu. Dan itu mustahil karena kita melihat ada nih perbuatannya Allah Subhanahu wa taala yang itu nanti dilihat dari dalil hudusul alam. Nah, kemudian kita melihat di sini ya, kita itu ada saja atau jangan ke 167 cm lah, ke lahirnya saja. Lahirnya itu misalkan pada tinggi berapa? Pada tinggi 35 cm misalkan pada lahirnya. Dan ini terjadi tahun 1988. Nah, tahun 1988 mewujudlah saya itu dalam keadaan 35 cm fil kharij. Setelah sebelumnya fil kharij dalam rahim ya, dalam perut ibu saya, yang mana sebelumnya itu kan air mani bapak saya. Itu semuanya qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam mengadakan, di dalam menggerakkan, di dalam mendiamkan. Itu adalah semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti kita melihat kepada perbuatan-perbuatan khusus itu, kita jadi ada duduk, ada berdiri, ada berjalan, ada berlari. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua dalam pengertian itu sudah ditaksis sejak azali, tapi diadakannya pada waktu yang tentu. Begitu. Kaif bagaimana? Nah, itu yang kita sebut tidak ada kaif. Ya, bukan tidak diketahui kaifnya, memang tidak ada kaif. Karena kaif ini adalah suatu sifat bagi perkara yang dia itu memiliki susunan begitu. Kalau tidak memiliki susunan ya nggak ada kaifnya. Makanya tidak mampu kita sampai ke sana. Kita itu hanya mampu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki qudrah, Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, dan qudrah dan iradahnya itu nufudz fil kharij, maka kita katakan ini adalah perbuatan Allah. Nah, ta'alluq itu tatkala kita melihat kepada Allah sebagai qadir dan murid, kita melihat di sini adanya kita, maka kita lihat di sini ada ta'alluq. Ini ta'alluq, makanya ta'alluq amrun i'tibari disebutnya itu. Ya, bukanlah syai. Itu beda, bukanlah syai. Itu adalah amrun i'tibari dalam pengertian tatkala kita melihat kita nih
Maksudnya ta'akul, nazor, ya, melihat di sini nazor. Tatkala kita nazor kepada diri kita dan kita nazor kepada kudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilihat ada hubungan, karena tidak mungkin kita ini ada tanpa penyebab, karena kita ini sesuatu yang kontingent, sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin apabila dia tidak ditarjih, maka dia akan tetap keadaannya seperti itu. Dalam pengertian dalam keadaan adam, dalam keadaan tiada. Nah, inilah, jadi apakah sah Allah disebut memiliki perbuatan? Sah. Apakah perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada zat Allah? Tidak. Yang ada itu sifatnya. Karena jika perbuatan itu ada pada zat Allah, maka Allah itu hadis. Begitu. Bagaimana kelazimannya? Kelazimannya begini. Karena apabila perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu qiyam fi dzatihi, qiyam pada zat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perbuatan Allah itu berubah, berarti lazim ada sifat yang memiliki perubahan pada zat Allah, sedangkan sifat dan mausuf itu lazim. Maka apabila kita mengetahui sifatnya ini ada taghayyur, maka kita mengetahui sifatnya ini ada hudus di situ. Dan apabila sifat yang memiliki hudus, yang mana itu lazim dengan zat Allah Subhanahu wa taala, itu tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allahnya pun hadis. Nah, sedangkan Allah hadis itu mustahil, maka ada sifat yang hadis yang qiyam pada zat Allah mustahil, maka perbuatan Allah qiyam pada Allah itu mustahil. Begitu cara memahaminya, ya, Didol. Itu tamat gak sih dia ngaji Asy'ariyahnya ya? Nah, kalau sudah dengan penjelasan seperti itu kamu masih ada kritik, silahkan. Jangan kamu menjelaskannya salah kemudian ngasih kritik, begitu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan bahasa, dengan semantik? Begini, ya, kalau kita mengatakan fa'il, ya, fa'il itu kan qiyam padanya fi'lun, ya, dzu fi'lin, itu fa'il tuh, fa'il. Fa'il itu apa? Dzu fi'lin. Dia itu yang memiliki perbuatan. Nah, dalam hal ini misalkan ada perbuatan yang namanya qiyam. Terus kita menyebutkan yang memiliki qiyam ini di sini adalah Zaid. Maka kita katakan fa'il qiyam itu siapa? Zaid, ya. Kita katakan al-qaim ini siapa? Al-qaim ini Zaid, begitu kita katakan. Nah, pada Allah bagaimana? Kalau misalkan Allah mengatakan Allah itu khaliq, tapi khalqun tidak ada pada zat Allah, kan begitu? Nih, ada perbuatan namanya apa? Khaliq. Perbuatannya itu bukan khaliq, ya, khalqun. Ada perbuatan namanya khalqun. Nah, khalqun ini siapa yang memiliki? Allah yang memilikinya itu. Berarti khaliq ini siapa? Yang khalqin itu Allah. Nah, jangan disamakan cara memahaminya. Kalau yang qaim di sini Zaid, karena qiyam itu adalah apa hakikatnya? Arad tadi, arad, yaitu sukun yang khusus. Itu qiyam tuh. Cuman khalqun pada Allah Subhanahu wa taala ini maknanya bukan gerak dan diam, bukan. Maknanya itu apa? Ta'alluq qudrah wal iradah. Ta'alluqul qudrah wal iradah ini maknanya bukan ada gerak pada zat Allah Subhanahu wa taala, bukan itu kita sudah memaknainya sudah beda, begitu. Nah, ini khalqun, maka siapa khaliknya? Allah Subhanahu wa taala. Khaliknya itu dalam pengertian ini adalah sifat idhofi nanti yang kamu katakan idol dikatakan oleh siapa? Oleh Safaruddin Ar-Razi. Karena Safaruddin Ar-Razi itu mengatakan bahwa apabila ini sifatnya idhofi, maka itu tidak akan bisa lepas semuanya, termasuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang qiyam fi dzatihi, begitu. Nah, adapun kita melihat sekarang bagaimana fa'il fi'il dengan maf'ul, coba lihat, ada yang muta'addi, ya. Jadi kalau kepada Allah itu nanti kan hubungannya dengan kasab. Ini yang muta'addi. Jadi kalau misalkan Allah itu bukan dzul julus, begitu, bukan. Ini ada perbuatan namanya apa? Namanya julus, ya, duduk nih, julus. Julus ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Nah, Allah itu sebagai khaliqul julus. Khaliqul julus. Allah itu bukan al-jalis, bukan yang duduk, bukan, tapi yang menciptakan julus. Nah, karena julus ini harus ada pada kenyataan, maka harus ada pada jirim. Siapa yang memiliki julusnya? Zaid. Jadi yang jalisnya siapa? Yang jalisnya Zaid. Itu jalis nih. Yang duduknya itu. Maf'ulnya apa? Ya, kalau menciptakannya
Julus ya maf'ulnya jalis. Jadi majlusnya siapa yang didudukannya itu ajelas ya julus bahwa majlusnya begitu ya. Majlus siapa? Majlusnya ya Zaid ini yang didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiilnya apa? Khalqul julus. Siapa yang jalisnya? Zaid, begitu. Allahnya sebagai apa? Sebagai mujallis yang mendudukan, begitu. Dan mujallis mendudukan ini ta'alluq qudrah dan iradah. Nah itu. Jadi ala kulli halin ya susah untuk memahami Asy'ariyah Maturidiyah. Iya, untuk membawa akidah yang benar susah ya. Itu harus harus difahami. Enggak bisa sembarangan begitu. Enggak bisa sembarangan memahami. Terus kemudian tatkala kamu enggak paham menyalahkan begitu. Terus mengeluarkan kata-kata yang salah memahami, ibaratnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi saja salah. Dan pemahaman ini nggak bisa didapatkan cuma dari satu video begitu ya, setengah jam begitu, nggak bisa. Ini pemahaman yang harus didapatkan melalui belajar yang sabar ya, biar paham. Nah kalau sudah paham mau mengkritik silahkan begitu. Oh begitu, saya mau mengkritik nih. Nah baru begitu ya. Kalau begitu berarti Allah Subhanahu wa taala belum kholik sebelum adanya makhluk. Nah itu nanti pertanyaannya kalau mau begitu. Ya udahlah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.